Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya DevPath by Syarif. Perkenalkan, nama saya Syarif Amhar dan saya di sini akan membuat sebuah video tutorial cara membuat button yang efektif dengan Figma ya. Jadi ketika kita sudah mulai login, kita bisa pencet ini ya, create new design file seperti ini. Oke, kemudian kita bisa ketik F atau pilih frame ya, ini. Oke, nanti kita bisa pilih ukuran yang kita mau. Ya, saya gunakan desktop untuk saat ini di video ini. Kemudian saat kita klik nanti akan muncul ya frame-nya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara yang biasanya umum digunakan ya oleh desainer pemula seperti itu untuk mendesain button, dan menurut saya kenapa itu nggak efektif ya, dan kita bisa coba pakai cara yang menurut saya lebih baik ya. Jadi di awal kita bisa ketik R atau ini, pilih shape rectangle ini. Kemudian kita buat background-nya seperti ini, misalkan background button ya, untuk buttonnya nanti. Jadi saya kemudian bisa pilih warna, misalkan saya pilih warna biru, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa ketik T ya, atau pilih teks ini di sini, kemudian kita T. Nah, biasanya desainer pemula ini akan membuat seperti ini ya, biasanya. Terus kita ketik tulisannya button, misalkan kita align ke tengah, ininya juga di tengah, misalkan. Kemudian kita besarkan sedikit. Kita highlight dulu ini teksnya, kemudian kita bisa besarkan di dua-dua ya, contoh. Kemudian biasanya akan dilakukan seperti ini, diklik background ini, kemudian shift, kemudian pilih teksnya. Nah, kemudian pilih auto layout atau shift A ya. Nanti button ini sudah masuk ya sebagai auto layout seperti ini. Oke. Nah, tapi kendala kalau kita membuat button dengan cara yang seperti ini saya contohkan dulu. Kalau saya besarkan teksnya seperti ini, nah background yang di belakang button, teks button ini nggak ikut ya, jadi nggak otomatis, kita harus gedein ini dulu, kemudian sama seperti ini misalkan. Oke. Nah, bagaimana cara yang lebih efektif ya menurut saya, atau yang biasa digunakan oleh desainer Figma yang sudah berpengalaman? Jadi kita bisa pakai caranya cukup mudah ya, pakai teks. Kemudian kita bisa buat teksnya di sini. Oke, misalkan sekian. Kemudian bisa kita tulis ya, button 2 misalkan. Oke, kita kecilkan dulu sedikit, angka 32. Nah, kemudian kita bisa klik kanan atau shift A ya untuk auto layout-nya. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian add auto layout, atau cukup dipencet shift A seperti itu. Nah, ketika sudah button 2 ini sudah menjadi auto layout ya, kalau kita lihat di sini ikonnya. Nah, di sini kita nanti bisa atur untuk padding horizontal atau kanan kirinya.
dan juga di atas bawahnya seperti itu. Dan untuk yang di sini itu adalah gap untuk antar item yang nanti kalau misalkan kita mau menambahkan icon atau lain-lain, kita bisa atur di sini. Jadi untuk saat ini kita gunakan padding dulu. Sebelumnya kita bisa tambah dulu ya warnanya, fill seperti ini di plus. Kemudian bisa pilih warna biru ya, saya samakan. Lalu kita edit teksnya menjadi warna putih supaya kelihatan. Oke. Nah, di sini ketika kita pilih button ini yang sudah auto layout ini, kita bisa atur paddingnya. Misalkan untuk ini button 30, padding horizontalnya ya, kanan kirinya kalau dilihat ini 30. Kemudian ini kita bisa tambahkan contoh 15. Nah, jadi kita bisa atur dengan pakai padding ya untuk auto layoutnya. Seperti itu, lalu sudah, ini harusnya sudah selesai. Kenapa saya lebih memilih cara yang kedua ini? Karena ketika kita misalkan menambah font size-nya, nah, kalau kita lihat ini akan otomatis ya ngikutin dari ukuran background-nya akan mengikuti ukuran teksnya seperti itu. Jadi seperti itu cara untuk, dan jangan lupa untuk menonton video tutorial lainnya yang ada di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.